Ya, kita lanjutkan insight sejak akhir tahun 50-an. Bulu tangkis atau badminton menjadi salah satu cabang olahraga yang mengangkat nama Indonesia di kancah dunia. Nah, sejauh mana upaya untuk terus menumbuhkan bibit-bibit atlet bulu tangkis? Kita akan ulas lebih dalam bersama Yuni Kartika, Humas dari PBSI, dan pelatih pelatnas bulu tangkis Richard Mainaki. Halo Bung Richard dan juga Yuni, apa kabar? Ini baik. Pasti bangga. Ya. Reaksinya pertama ini kan Richard sebagai pelatih pertama kali melihat performance-nya All England dan ternyata menang, apa? Ya pertama ya saya langsung bersyukur sama yang di atas dan itu satu kebanggaan yang luar biasa. Tapi sempat kaget bahwa mereka menang atau? Ya, seperti yang lebih kaget di semifinal karena itu saya lihat lebih partai finalnya di semifinal. Jadi kalau ketemu di final itu lebih chance saya udah yakin bahwa dia akan juara. Dari situ udah mulai yakin ya. Iya. Tapi pas melihat performance mereka melawan pasangan dari Denmark itu bagaimana, Richard, yang mereka lakukan itu? Mereka main the best that they can do atau Ya saya apa? sedikit terkejut karena mereka baru tampil di final di event ajang yang luar oleh yang begitu bergengsi, mereka bisa main tanpa terbeban. Dan dari segi cara mereka bermain pada saat itu, menurut Richard bagaimana? Ya, saya rasa saya lihat memang wajar karena mereka sudah lihat videonya, udah pelajari, jadi diterapin semua itu dan saya udah instruksi dan itu bisa mereka jalankan dengan baik. Iya, dan biasanya katanya kan pemain itu tidak ada apa-apanya tanpa pelatihnya. Coach ini memang penting ya dari kesuksesan itu. Bagaimana selama ini melatih mereka menjadi coach mereka ini, pasangan yang mudah untuk diatur, dilatih, pasangan yang ideal atau apa kira-kira yang mereka miliki yang lebih dari yang khusus Praven dan DB ini hampir tidak ada masalah ya, karena mereka punya komitmen dan disiplin latihan yang sangat tinggi. Tapi dibanding dengan pasangan ganda lain seperti misalnya Tontowi, Liliana dan juga Hendra Nasa, ada yang unik nggak atau berbeda nggak dari mereka? Kalau saya khususnya lebih spesialis dengan campuran ya, dari Tontowi sampai ke pemain-pemain muda tuh hampir tidak ada masalah karena saya punya satu disiplin harus yang kuat. Seneng nih dengannya, tidak ada masalah semuanya. Kalau gitu kita harapkan nanti turnamen ke depan pokoknya tidak ada masalah ya. Oke. Yuni, pasti dari PBSI. Apa nih perasaannya dan signifikansinya dari kemenangan All England ini bagi PBSI? Ya, bagi kami selain mengejutkan dengan gelarnya, kita juga melihat berarti program yang kita buat itu sudah benar. Artinya apa Mbak? Tadinya kan memang ini pemain pelapis, bukan pemain yang diharapkan menjadi juara. Ya, artinya regenerasi kita berjalan dengan baik. Di tunggal putra sudah ada, lalu di ganda campuran. Jadi kemenangannya ini insight-nya banyak buat kita. Satu adalah kebanggaan, artinya mereka sudah bisa mendampingi si Owi Butet untuk maju ke Olimpik. Yang kedua adalah regenerasi kita berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Tapi perbedaannya dengan cara yang melatih mereka dan dibanding dengan dulu-dulu, seperti apa yang dilakukan yang berbeda sehingga membuahkan hasil lah istilahnya, hasil nyata langsung di All England. Secara cara melatih pasti beda Mbak, karena sistem permainannya juga berbeda. Kalau dulu kan zaman kita pindah bola. Kalau sekarang rally point, berarti setiap kesalahan adalah poin, baik bagi lawan maupun bagi kita. Oh, ini sangat mempengaruhi dari segi sangat mempengaruhi Mbak. Artinya apa? Stresnya itu tinggi sekali. Kita lihat di All England nih Mbak, semua unggulan 1 dan 2 kalah. Nggak ada yang maju ke final. Kenapa kira-kira begitu? Ya karena memang sistem rally point ini membuat segala sesuatunya bisa terjadi. Jadi memang uji cobanya saya rasa bukan cuma latihan, tetapi di lapangan itu ya Kak Richard ya, pengalaman bertanding, cara mereka berpikir seperti Kak Richard bilang, itu dia tidak ada beban untuk sampai menjadi juara All England. Biasanya pelatih atau anak-anak itu merasa kalau sudah mengalahkan unggulan misalkan, nanti main lagi bisa ada beban. Tapi saya melihat
Praven Debbie kemarin lewat ujiannya, ujian mentalnya loh Mbak. Ini yang paling penting menurut Ya, kita mereka sekarang. masih muda dan juga relatif tidak ada beban karena mereka juga tidak diunggulkan istilahnya. Mereka peringkat 8, tapi kan kedepannya pasti sudah mulai ada harapan karena nama Nah. mereka sudah disebut-sebut dan mereka sudah dalam radar. Nah, kedepannya akan ada perubahan dalam membentuk melatih mereka, apalagi karena tahun ini ya harus ikut Olimpiade lah ya Olimpiade. istilahnya. Bagaimana dari segi pelatihan yang akan diberikan? Yang jelas untuk dari kepelatihan sendiri saya tidak ada perubahan ya, tapi kualitas dan persiapan latihan itu akan saya lebih tingkatkan. Karena otomatis pasti lawan-lawan sudah pelajari dan ini satu hambatan buat mereka nanti di Olimpiade. Jadi lawan-lawan itu pasti lebih siap. Jadi intinya saya harus lebih siap. Harus lebih siap juga ya, harus lebih strict, lebih Iya. disiplin lagi. Pokoknya tidak ada masalah dan tidak yang penting konsisten. Dan kita bisa banyak kita harapkan untuk Olimpiade bulan Agustus ini, Yuni, untuk mendapatkan emas lah karena ya cita-citanya ke emas. Kita terakhir emas Olimpiade, saya ingat Susi Susanti, Alan Budi Kusuma tahun 92 di Barcelona dan juga tahun 2008 ya. Ini lebih dari 7 tahun yang lalu ya. Betul, betul Mbak. Dan Bagaimana caranya supaya kita bisa mengulang prestasi Indonesia? iya, memang persiapan harus dilakukan semaksimal mungkin sampai bulan Agustus menjelang Olimpik. Yang jelas dengan hasil-hasil yang kita capai sekarang, kita yakin atau kita mempunyai satu tekad untuk merebut 2 medali emas ya Mbak di Olimpik. Itu harapan kita. Tapi nanti Tapi ini bisa jadi beban juga kan bagi para pemain iya Mbak, kita. tapi memang menjadi pemain ya sudah mempunyai satu resiko ya Mbak untuk memang buat apa dia berlatih kalau dia tidak mencapai achievement tertinggi, dan ini memang tantangannya di Olimpik. Yang penting kita melihat tim, kerjasama tim, pengurus, pelatih, semuanya ini harus sinkron sehingga memacu anak-anak untuk berasa nyaman untuk mereka bersiapkan diri untuk menjadi juara nanti. Dan Itu ini sih. dengan kemenangan seperti ini membawa angin baru sendiri ya bagi PBSI. Ada perubahan mungkin dalam Sudah ini Mbak 2 kali terbukti. Sudah. Jadi pada saat kualifikasi Piala Thomas di Hyderabad, India, itu kita menurunkan pemain muda di final. Itu pemain muda, jadi bukannya yang Tommy Sugiarto yang turun, tapi pemain-pemain muda yang kita yang ada di pelatnas, dan kita mampu menang dan menjadi juara. Satu bukti. Lalu All England, ada pasangan Praven Debbie yang betul kata Mbak, memang seharusnya kita kaget juga melihatnya, wih performanya luar biasa. Di semifinal lawannya itu sudah 7 kali menang. Iya, Iya kan, luar Mbak? biasa Zan Iya, itu yang dari unbelievable. Tiongkok ya. Iya. Dan juga yang Denmark kan ternyata lawan mereka kan luar biasa. Mereka bukan lawan yang bukan siapa-siapa. Nah, Betul. iya kan. Lawan yang udah sering ditakutin orang Ya, ya. tapi melihat dari performance mereka di All England ini kira-kira keunggulan ya kedua pasangan ini apa ya kira-kira dalam yang kemarin- beda lah, kemarin apalagi saya kan di Denmark dengan kita kan bahas kemudian posturnya saja kan sudah beda, kemudian yang pasangan Chinese atau Tiongkok kan beda, cara mainnya juga berbeda. Apa keunggulan yang mereka miliki berdua? Keunggulan Praven sama Debbie kemarin saya lihat dari segi pertahanan juga bagus. Tapi lebih unggul kepada Debbie sendiri main di depan, lebih ngebatasi bola-bola supaya si Praven sendiri bisa melakukan serang. Jadi begitu dapat serang, Praven sendiri bisa melakukan smash dengan variasi chop. Nah itu membuat lawan agak bingung. Iya, itu saya lihat juga memang agak Sering kewalahan mati itu. ya, cari kemana celah kayak begitu. Ini Akhirnya bagian dari strategi yang diajarkan oleh Iya emang kita kita lihat video. Jadi akhirnya yang perempuan dari Denmark itu si Christine itu jadi panik, saya lihat tegang, panik. tegang dan panik. Padahal kan mereka sudah pernah bermain ya sebelumnya. Ya, tapi kan kita ada punya pola-pola yang kita udah pegang, kita rubah. Oh, jadi khusus untuk All England ini ada perubahan dari strategi itu sendiri ya? Iya, untuk pemain-pemain tertentu itu kita ada rubah polanya. Nah, secara tim supaya membuat mereka klop dan chemistry-nya itu jalan, bagaimana Richard? Apa yang diajarkan sehingga semuanya itu complementary lah, saling mengisi gitu? Oh, kalau di latihan itu saya setelah sesi habis latihan kita selalu kumpul berdua, saya ngobrol. Dan kalau saya bilang selalu di pertandingan tuh mereka harus saling kadang-kadang harus makan bersama, ngobrol. Tapi lebih penting di waktu latihan itu. Setelah saya latihan, saya panggil berdua kita ngobrol, diskusi. Iya, tapi semua ini kan
semua teamwork ya. Iya, Nah, betul. kalau PBSI sendiri misalnya mencari pelatih dan juga menyiapkan lingkungan yang nyaman bagi para atlet untuk bisa berlatih dengan kualitas yang tertinggi, itu bagaimana? Apa strateginya? Apalagi dengan Olimpiade ini kan mau tidak mau ya harus betul-betul serius ya Yuni ya. Iya betul Mbak, dan kita memang sudah menyiapkan diri sedemikian rupa. Kalau untuk di pelatnas tentu saja kita membuat suasana latihan lebih nyaman. Artinya memang juga kita tidak membiarkan media untuk datang setiap hari sekarang. Kita Nggak batasi boleh ganggu juga. ya. Nggak boleh ganggu, mereka ingin fokus. Dan yang terutama yaitu kebersamaan antara sinkronisasi pelatih fisik, pelatih teknik. Memang yang memimpin pelatih teknik. Harus the best Ada kan pelatih yang fisik, ya nutrition, dan semuanya itu kita upayakan untuk kebutuhan setiap atlet terpenuhi. Karena setiap atlet itu berbeda Mbak treatmentnya. Iya. Nah itu yang kita terus tingkatkan supaya mereka mendapatkan performance terbaik ketika mereka bertanding. Seperti itu Mbak. Ya kita istirahat sebentar ya, Yuni dan juga Richard. Indonesia memang memiliki potensi untuk berjaya kembali di kancah bulu tangkis dunia. Nah, bagaimana masa depan bulu tangkis Indonesia dan apa saja tantangannya? Pembahasannya akan kita lanjutkan setelah informasi yang berikut ini.